Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Kamis 10 Oktober 2024. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat tuntunan kasih-Mu. Lewat setiap langkah hidup kami, Engkau senantiasa menuntun kami, melindungi kami, memelihara kami dari tidur malam kami, dan Engkau juga membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jamah dan sertailah kami Tuhan, berikanlah kesehatan, nafas kehidupan, rezeki yang cukup untuk kami nikmati sepanjang pekan ini. Terima kasih Tuhan atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya yang mengganggu ketenangan hidup kami. Berikanlah roh kebijaksanaan dalam kehidupan kami. Apa yang kami rencanakan sepanjang hari ini kiranya dapat menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang diambil dalam Injil Lukas. Tuhan, terima kasih banyak atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan 13. Berdoa. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkannya kepadanya. Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Tapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima, setiap orang yang mencari, mendapat. Yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberinya ular sebagai ganti ikan?
Atau jika ia minta telur, akan memberinya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Tentunya di pagi hari ini kita bangun pagi, menghirup udara segar, dan tak lupa juga kita berdoa, mendengarkan renungan-renungan setiap hari. Dan kita tentunya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kita sepanjang malam tadi, dan membangunkan kita semua di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Injil Lukas yang kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana dia menyatakan bahwa mintalah maka kalian akan diberi. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang mintalah maka kalian akan diberi. Setelah mengajarkan doa Bapa Kami, Yesus mengajar para muridnya untuk tekun dalam hal berdoa. Tekun dalam doa bermakna lebih luas daripada sekedar doa terus-menerus, dan tekun memohon kepada Allah untuk kepentingan kita. Ia bersabda, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan terbuka bagimu. 3 kata kerja ini adalah rangkaian kata yang mengungkapkan bertahap pada bagian akhir pengajarannya. Yesus menunjukkan pada Allah Bapa yang akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Doa adalah sebuah komunikasi, bukan sekedar meminta dan menerima. Meminta dan menerima adalah bagian dari sebuah hubungan besar kita dengan Allah. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, relasi dan komunikasi inilah yang perlu terus-menerus dibangun antara Bapa dan anak dalam doa. Doa ibarat hubungan dan komunikasi yang terjadi di keluarga kita. Kita berkomunikasi satu sama lain bukan ketika kita perlu saja, melainkan juga ketika kita ingin berbagi hati, pikiran, dan perasaan kepada anggota keluarga kita, ataupun sebaliknya, yakni kita ingin mendengar hati, pikiran, perasaan anggota keluarga kita masing-masing. Nah, ketika komunikasi berjalan baik, hubungan juga semakin erat dan semakin dekat. Maka marilah kita tekun dalam doa, dalam komunikasi dengan Allah sebagai sebuah kebiasaan hidup sehari-hari kita, agar hubungan kita semakin mendalam dan erat dengannya. Ya Bapa,
Semoga kami selalu tekun menjalani hidup doa harian kami, sehingga kami semakin mengenal kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami, dan dengan setia mengikuti bimbingan-Mu. Amin. Semoga renungan di pagi hari ini menjadi berkat dalam hidup kita setiap saat. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.